bau darah head aku sendiri ini emang mengganggu banget. Mungkin nggak tahu kenapa saat itu lagi banyak banget sampai aku sendiri nyium bau amis darah headku sendiri. Besti langsung teriak lagi, Fitri gitu kan. Nah aku lihat dia langsung nyamperin aku kan, kata jangan tiduran di batu itu, batunya itu nggak kokoh. Si Joy kesurupan ketawa tapi ngeluarin suara cewek kayak gitu. Puncak Rinjani yang sebenarnya itu bukan di situ. Bisikan suara cewek, dia kayak ngelihat ada sosok hitam gede kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta, kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue telah menghadirkan seorang pendaki nih. Dia seorang penulis dan juga kakaknya cantik nih. Oke, kita langsung aja sapa. Kak Fitri. Halo Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk kerja sama nulis aja sih kadang-kadang. Oh iya Kak, Fitri kan penulis nih, boleh infoin nggak sedikit? Promosi lah ya kan? Oh iya boleh. Jadi aku baru keluarin buku pertamaku. Buku ini menceritakan tentang tragedi 5 orang pendaki di sebuah gunung, yang dimana ceritanya ini bakal lebih ke horor pendakian ya. Nah buat kalian yang penasaran sama jalan ceritanya bagaimana, bisa hubungin ke Instagram aku. Oke, nanti kita cantumin di deskripsi ya Kak. Iya. Kalian harus order karena ceritanya seru. Gue udah dapet kisi-kisinya kok. Oke? Nah Kak, di kesempatan kali ini mau berbagi pengalamannya di gunung mana nih Kak? Di sini aku mau berbagi pengalamanku saat mendaki Gunung Rinjani bulan Desember lalu, 2021. Masih anget banget ya? Masih anget banget. Kalau boleh tahu, ngalamin apa tuh Kak? Wah parah sih. Mungkin karena saat itu aku lagi head juga. Wow. Banyak gangguan yang aku alamin sampai aku mau masuk ke jurang. Karena itu saking diganggunya. Oke, kita tahan dulu ya Kak ya, biar penasaran. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya Kak Fitri, gue mau mengingatkan nih bahwasanya cerita yang mau diangkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan hanya untuk berbagi pengalaman. Dan gue mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang udah support channel kita dengan cara mengeklik, mendengar, atau menonton video kita, yang sudah subscribe, like, comment, and share. Thank you banget nih. Semoga apa-apa yang kalian inginkan di tahun ini belum tercapai, semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Kak Fitri. Jadi di sini aku mau ceritain pendakianku ke Gunung Rinjani bulan Desember 2001 lalu. Jadi saat itu aku ikut open trip. Ini pertama kalinya aku naik gunung bareng ikut open trip. Di situ aku pilih yang via darat karena untuk menghemat budget. Walaupun jadinya waktu yang dilaluin lumayan lama, 10 hari. PP Jakarta Lombok sama waktu pendakian di Gunung Rinjaninya. Kalau di waktu pendakian gunungnya menghabiskan waktu sekitar 4 hari 3 malam saat itu. Nah, kita naik via Sembalun, turun di Torean. Seingat aku waktu itu pesertanya ada sekitar 30 orang, gabungan dari trip lain. Nah, kita sampai di base camp Sembalun Gunung Rinjani itu di tanggal 28 Desember. Harusnya saat itu kita nanjak di pagi hari, sekitar jam 8-an. Cuman karena ada beberapa kendala saat itu, jadilah molor waktunya. Jam 12 siang kita baru mulai trekking dari base camp ke Pintu Rimba atau pos 1. Nah, karena waktunya udah molor jadi siang. Pas di pos 1 kita ditanya sama ketua tripnya, ada mau naik ojek nggak? Karena perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan, bisa 2-3 jam kan. Karena saat itu pesertanya lebih banyak cowok ketimbang ceweknya, jadi rata-rata dari mereka memilih buat trekking aja. Ya naik ojek, cewek-cewek nih termasuk aku milih naik ojek juga. Ada sekitar 150.000. Tapi kalau naik ojek jadi cepet, 30 menit. Nah, aku tuh di situ memilih buat naik ojek karena anak-anak ceweknya juga rata-rata pada naik ojek, ditambah untuk menghemat waktu juga. Karena gak mau kemalaman juga kan.
Nah, akhirnya aku udah dapet ojeknya, jalan ke kloter ketiga. Nah, di situ aku ada ngobrol sama abang ojeknya. Dia ada tanya ke aku, "Neng, baru pertama kali naik Rinjani ya?" "Iya bang, baru pertama nih." "Oh, gimana? Alat-alatnya udah lengkap belum?" Nah, pas ditanya kayak gitu, aku baru inget dong, ternyata aku nggak bawa trekking pole. Oke. Sedangkan di grup open trip, itu udah dijelasin sama ketua tripnya, jangan lupa bawa trekking pole, karena itu kepake banget kan. Nah, pas aku jelasin ke abang ojeknya, iya betul, itu kepake banget, apalagi nanti buat summit kan, karena pasir bebatuan gitu kan. Nah, karena aku pertama kali juga, dan gak bawa trekking pole, aku ada tanya ke abangnya, "Wah bang, terus ini gimana ya?" Nah, abangnya ngasih saran, "Gak apa-apa, bisa kok pakai tongkat kayu juga kan, yang penting sejenisnya kan." Iya. Nah, akhirnya aku sampailah di pos 2, 30 menitan naik ojek. Di pos 2 itu kan jadi kayak semacam ada saung-saung berhentinya kan, Yang sebelah buat kiri. yang buat para pendaki itu. Nah, aku diturunin di saung yang agak sepi. Oh. Nah, sedangkan anak-anak cewek dari trip aku itu diturunin di saung yang agak depan. Oh. Jadi aku diturunin yang agak sepi. Nah, dari situ aku udah bayar ke abang ojeknya. Nah, abang ojeknya langsung pergi gitu aja. Sedangkan tadi dia bilang katanya mau bantuin cariin tongkat kayu kan buat ganti trekking pole aku. Kata aku, "Oh ya udahlah, mungkin dia lupa kan." Nah, sampai nggak berapa lama dari belakang ada yang nepuk pundakku. Pas aku nengok, oh bapak-bapak tua. Ya aku pikir kan emang udah orang situ kan, orang situ. Terus dia bilang gini, "Neng, butuh tongkat kayu ya?" "Iya pak, kok tahu?" Nggak dijawab. Dia cuman ngasih sambil bilang, "Ini Neng, pakai ini aja. Ini bisa nanti kepake buat di atas, buat gantinya trekking pole Neng." "Oh yaudah pak, makasih ya," kataku gitu kan. Nah, karena di situ sepi kan, aku langsung bilang, "Yaudah pak, saya mau nyusul ke saung yang depan ya. Kayaknya teman-teman yang dari trip saya pada ada di sana," gitu kan. Nah, ya udahlah katanya. Aku jalan ada sekitar 5 langkah. Pas aku mencoba buat nengok lagi karena penasaran gitu ya. Si bapaknya udah nggak kelihatan aja. Kataku, kok cepet banget ngilangnya gitu kan. Agak aneh juga sih maksudnya. Ya pasti orang sih, cuman kok bisa cepet gitu ya. Nah, setelah mencoba buat berpikir positif, akhirnya aku lanjut lagi ke depan, nyamperin teman-teman cewekku yang udah pada di depan duluan. Kenalan lah aku di sana, yang satu trip sama aku. Jadi namanya Esti sama Putri. Nah, di trip ini yang cewek-ceweknya baru sampai tuh aku bertiga. Aku, Mbak Esti sama Putri. Nah, kita kan diperintahinnya suruh nunggu yang lain kan. Yang trekking juga buat ngumpul di pos 2. Cuman karena ada satu gate yang udah ada di pos 2 dan kita mikir, oh jalan duluan aja kali ya, nggak apa-apa. Toh jalurnya jelas juga kan. Nah, sampai akhirnya kita mutusin bertiga ini nih, sama Sigit ini berempat buat jalan duluan ke pos 3. Harusnya nunggu sih, cuman karena kitanya juga nggak sabaran, ya udahlah jalan aja duluan. Istilahnya masih bisa dilalui gitu loh, tanpa harus ikut rame-rame atau gimana kan. Nah, jalan duluan. Nah, pas sampai ke pos 3 itu adalah sekitar 2 jaman waktu itu aku trekking kan. Sampai pos 3, di situ aku baru sadar kalau aku head. Sebelumnya aku udah antisipasi sebenarnya di tanggal itu aku emang bakal head. Makanya aku udah ada bawa persiapannya kan. Ya. Tapi yang bikin aku risih sendiri adalah emang bau darah head aku sendiri ini emang mengganggu banget. Mungkin nggak tahu kenapa saat itu lagi banyak banget sampai aku sendiri nyium bau amis darah headku sendiri. Karena juga amis banget. Faktor baru pertama keluar kali kayak. Mungkin karena ditambah medan berat, kita lewat medan berat jadi banyak yang keluar. Nah, karena di pos 3 itu nggak ada saung atau apa, mau nggak mau aku harus cari tempat melipir buat ganti pembalut kan. Lah, mau nggak mau aku harus nyari pohon besar yang bisa nutupin. Ketemulah ada satu pohon di pos 3. Nah, aku ganti di situ aku ganti di balik pohon itu.
Nah pas ganti aku baru ingat kita nggak boleh buang sembarangan kan. Iya. Tapi emang aku akuin saat aku ganti bau anyirnya itu emang kerasa banget. Ini beda banget head aku kenapa bisa sebanyak ini. Nah jadilah pembalut bekasnya aku gulung-gulung, aku plastikin pakai kantong kresek, aku masukin ke dalam carrier bagian paling bawah. Maksudnya biar baunya nggak nyebar gitu kan. Nah semenjak ganti pembalut di balik pohon besar ini nih, mulailah di situ aku ngerasa aneh. Padahal waktu masih sekitar jam 1 atau jam 2 gitu ya. Jam 3 deh, jam 3 kayak ada jam 3-an. Jam 3-an ada dari pos 3, kita bakal lanjut ke pos Pelawangan di mana hari pertama kita ngecamp di situ. Nah, anehnya pas dari perjalanan dari pos 3 ke pos Pelawangan, kaki kananku kerasa berat banget. Itu semenjak ganti pembalut di balik pohon itu ya. Kaki kanan berat kayak ada sesuatu yang gelendotin gitu, tapi nggak ada apa-apa. Nah karena langkahku jadi lama karena kakiku berat ini, akhirnya Putri sama yang satu lagi duluan. Berarti kakak sendirian nih? Duluan, enggak, aku tinggal sama Mbak Esti berdua karena Mbak Esti juga ritme pendakiannya lambat, jadi aku bisa ngimbangin. Aku di situ udah mulai nggak bisa cepet karena kakiku tiba-tiba berat. Tapi aku nggak ada cerita ke Mbak Esti kalau kakiku mulai kerasa aneh. Tapi di situ aku mencoba buat berpikir positif, nggak mikir, oh kenapa nih? Aku coba buat, oh nggak deh, nggak kenapa-napa, emang mungkin kram. Tapi sebenarnya dibilang kram juga enggak. Aku bisa bedain mana kram, mana sesuatu yang ada yang ngegelendotin gitu kan. Nah, sampai akhirnya beberapa meter mau sampai ke pos Pelawangan, itu ada semacam percabangan jalur yang dimana kalau jalur yang sebelah kanan itu kelihatan lebih tinggi, nah yang sebelah kiri nih kayak agak ke bawah tapi naik lagi. Karena kita baru pertama kali ke Rinjani dan aku cuma sama Mbak Esti dan pendaki lain masih jauh di belakang kan, akhirnya aku sama Mbak Esti milih yang sebelah kanan. Sebenarnya saat itu bukan salah jalur juga, emang jalurnya sama-sama ngarahin ke pos Pelawangan, cuman ternyata jalur yang aku pilih sama Besti ini jalur lama yang cukup ekstrim, ya kan. Nah, pas udah lewat jalur itu, ternyata emang beneran ekstrim. Pasir bebatuan kan jadi licin kan. Udah gitu, sisi kirinya jurang. Jalurnya lumayan sempit kan. Di situ kita lumayan susah payah juga. Akhirnya sampai disusul sama pendaki lain ada di belakang, tapi jaraknya masih cukup jauh dari aku. Di situ aku mulai ngedon karena pas lagi naik kaki kananku kan berat tuh kan, yang aku bilang. Tiba-tiba ada yang narik, aku jatuh gitu aja. Aku jatuh, posisiku hampir mau telentang. Nah karena aku kaget kan, siapa yang narik nih? Pas aku lihat ke belakang, itu nggak ada orang sama sekali. Tadi tuh aku mikirnya ada pendaki lain iseng atau mungkin dia mau jatuh, jadi refleks megang kakiku, tapi nggak ada. Sedangkan jaraknya itu pendaki lain itu nggak masuk akal kalau megang kakiku karena lumayan jauh. Kagetlah aku di situ. Nah pas aku jatuh, Besti kan udah lebih dulu di depan aku kan beberapa langkah. Dia langsung refleks nengok dan kaget manggil Fitri gitu kan. Oh kenapa? Di situ aku bilang ke Mbak Esti, kakiku kram. Padahal bukan kram. Nggak mungkin aku langsung bilang kakiku ada yang narik. Karena prinsip aku kalau aku ngalamin hal-hal mistis di gunung itu masih mending diceritain pas turun aja. Itu prinsip aku. Makanya aku bilang kram, nggak bilang ada yang tiba-tiba narik. Nah di situ kakiku tuh emang beneran langsung kaku, kayak panas gitu kan bekas tarikannya. Aku langsung baca Bismillah, mencoba berdoa buat nggak kenapa-napa. Nah tapi anehnya aku emang nggak bisa bangun. Mbak Isti kan udah ada di depan aku kan, dia bilang bangun Fit, bangun, jangan lama-lama di situ, itu jurang. Jadi aku kan agak telentang kan, sebelah kiri aku tuh jurang. Jadi kalau kata Mbak Esti, aku tuh udah deket banget ke jurang itu pas habis jatuh itu. Tapi yang bikin anehnya, aku nggak bisa bangun dan serasa kayak mau dibikin tidur di situ. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi kayak bikin aku males buat bangun. Dan di situ aku sadar ada batu. Ada batu yang lumayan besar. Hawanya tuh kayak bikin aku pengen tiduran di batu itu. Sejuk lah ya. Sejuk. Aku dibikin ngantuk saat itu. Aku mencoba buat nyandarin kepalaku di batu itu dengan posisi carrier di belakang jurang gini. Nah,
Ya kan ini jurang nih, ini carrier aku, ini batunya gini jadinya. Jadi carrier itu ada ngadep ke jurang kan. Di situ Besti langsung teriak lagi, Fitri gitu kan. Nah aku lihat dia langsung nyamperin aku kan, kata jangan tiduran di batu itu, batunya itu apa nggak kokoh. Aku nggak ngeliat kalau batu itu nggak kokoh, mungkin kalau emang kepala aku ke situ mungkin batunya bakal tergelincir. Nah untungnya Besti gercep saat itu. Aku juga nggak tahu kenapa kayak hawanya tuh kayak pengen tiduran gitu di situ kan. Nah pas Besti nyamperin aku dengan langkah dia yang agak susah juga kan karena treknya pasir, langsunglah aku ditarik sama dia, jangan tiduran di situ, takutnya ini ke belakang, ketarik ke belakang ya kan, karena katanya posisi aku tuh udah kayak mau jatuh ke jurang, keberatan carrier gitu kan. Nah pas ditarik sama Mbak Esti, langsunglah kaki aku langsung normal lagi, langsung bisa digerakin kan, Nah di situ aku langsung aneh, kok bisa kayak gitu ya, lu kenapa mau tidur di sini? Enggak, tadi hawanya ngantuk banget kan, aku bilang gitu kan. Lu tuh mau hampir jatuh ke jurang loh kalau nggak gua tarik gitu kan. Nah aku juga jadi mikir, oh iya kalau misalkan aku senderin kepala aku ke batu itu, ya bisa jadi aku jatuh ke jurang itu. Iya. Nah di situ aku mencoba nenangin diri, baca istighfar. Nggak lama setelah istirahat, aku mutusin buat yaudah yuk lanjut lagi, bentar lagi kita nyampe pos Pelawangan kan. Kata Mbak Esti, udah beneran kaki kamu gimana? Enggak Mbak, udah normal kok, udah bisa digerakin, kataku gitu kan. Ya udahlah, lanjut lagi ke pos Pelawangan. Nah sampai pos Pelawangan itu, seingat aku udah mau maghrib, entah itu kayaknya udah maghrib sih karena udah jam 6-an gitu kan. Cuman mataharinya kayak masih terang gitu. Sampai di pos Pelawangan nyari tenda camp kita, udah ketemu tuh tenda cewek-cewek. Nah akhirnya aku juga satu tenda sama Mbak Esti, Putri, Putri kan tadi duluan kan, sama satu lagi ada namanya Ulfi. Jadi aku di tenda berempat cewek-cewek. Nah di situ aku nggak ada cerita ke yang lain soal kakiku kayak ada yang narik. Aku coba buat keep aja. Mbak Esti sendiri pun nggak tahu soal kejadian itu. Nah sampai akhirnya malam pun tiba, kita udah makan kan, karena makan disiapin sama orang trip kan. Udah makan, mulai istirahat itu jam 8, udah pada mulai tidur. Nah kebetulan di sebelah tendaku ini tenda cowok. Di situ aku masih agak sadar, aku udah tidur tapi kayak masih sadar gitu. Di tenda mereka itu ribut-ribut. Aku dengar ngomong gini, si Joy kesurupan. Jadi di tenda itu ada salah satu peserta trip, namanya kita panggil dia Bang Joy, katanya dia kesurupan saat itu. Malam itu. Nah karena tahu dia kesurupan dan tendanya ada di sebelah kita, aku langsung dong refleks bangunin yang lain kan, Putri, Esti, Ulfi, aku bangunin. Bangun, itu di sebelah ada yang kesurupan, kataku gitu kan. Serius? Iya. Terus aku langsung bilang gini ke mereka, tolong ya kalian jangan ada yang bengong, nanti takut setannya pindah ke sini kan, kataku gitu kan. Sini siapa yang kesurupan? Kata Mbak Esti, itu katanya si Bang Joy kesurupan. Kita langsung bener-bener pakai sleeping bag sampai atas kan karena takut, jangan ada yang bengong ya, jangan sampai setannya pindah ke sini, kataku gitu kan. Nah udah kita mencoba buat tenang, karena akhirnya kita semua sadar dari tidur kita nguping lah dari situ. Kedengeran di sebelah lagi ribut, si Joy kesurupan, ketawa-ketawa tapi ngeluarin suara cewek kayak gitu. Aku denger di tenda itu mungkin ada 4 orang kali ya, pas si Bang Joy ini ketawa ngeluarin suara cewek, kita kaget. Dia ketawa kayak kuntilanak gitu, sampai aku denger yang setenda sama dia ada yang keluar lari-larian, sampai bilang si Joy kesurupan jauh-jauh. Tapi masih ada 2 orang di dalam tenda itu yang mencoba buat nenangin dia. Aku dengar yang satu baca ayat suci Al-Quran, yang satu sibuk bercandain dia. Nah setelah dibaca-bacain tapi masih ketawa aja tuh Bang Jo ini. Nah keterangan dari temen yang satu tenda ini, pas kesurupan tuh awalnya mereka ngira hipotermia. Tapi nggak tahu kenapa dari gelagatnya, apalagi udah ketawa kayak gitu mereka bisa nilai tuh dia kesurupan. Dia nggak pakai baju, telanjang dada sambil gini terus tangannya gini, matanya ke atas si Bang Joy itu. Pas dibacain ayat suci masih gitu aja, masih kayak ketawa kayak kuntilanak, sampai akhirnya mereka sendiri kok nggak sembuh gitu kan, mereka akhirnya ninggalin si Bang Joy di dalam tenda sendiri sambil kayak ketawa terus.
ketawa kayak suara kuntilanak kan, menggema gitu, langsung lah kan kayak di luar rame tuh, heboh kan, si Joy kesurupan. Ya kita ketakutan dong yang di sebelahnya kan. Nah, justru saat kita takut, si Bang Joy ini malah buka tenda kita, tenda cewek-cewek tanpa baju. Dia tanpa baju buka tenda kita refleks kan, teriak. Si Joy buka ini, dia langsung ngelempar baju ke arah Ulfi. Jadi si Bang Joy ini teman dekatnya Ulfi. Jadi Ulfi ini barengan sama si Bang Joy dari Tangerang. Di situ kita teriak. Aku sempat lihat matanya emang kayak serem gitu loh, kayak agak menghitam dan emang bener dia lagi kesurupan. Tajam banget. Tanpa sepatah kata dia buka tenda kita teriak kaget, ngelempar baju ke arah Ulfi kenceng gitu, langsung sama dia ditutup lagi. Dia masuk lagi ke tenda sambil ketawa-ketawa, sampai akhirnya aku nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kita mencoba buat nenangin diri, buat tidur, sampai akhirnya di jam 3 pagi. Jam 3 pagi kan kita udah harus mulai summit kan. Semua kembali normal. Nah, pas aku lihat si Bang Joy normal, barulah anak-anak cerita, itu gimana si Bang Joy bisa sembuhnya gitu ya. Didiamin aja sama anak-anak, sama dibacain ayat-ayat suci tuh sama yang teman satu tendanya ini. Diusap-usap terus dipakein baju. Yang satu kan mikirnya takut ini gejala hipo gitu kan. Dia sembuh sendiri. Nah, pas ketemu sama si Bang Joy, pas kita lagi berkumpul mau rapat summit, si Bang Joy kayak biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Kok dia diem aja? Kita kan yang cewek-cewek ada berdiskusi gini, dia sadar nggak sih semalam habis kesurupan sampai buka tenda kita sampai lempar baju sekeras itu ke Ulfi gitu ya. Kayaknya nggak sadar, yaudah ngomongin nanti aja karena suasananya masih gelap kan. Yang lain udah jangan dibahas, kita fokus summit aja. Anggap aja kejadian semalam hiburan, kata si temennya gitu kan. Summit. Nah, kan kalau summit ini normalnya kan 6 jaman ya harusnya ya. Cuman karena kita ini ramean, banyakan, ada yang jam 11 udah sampai puncak, ada yang jam 9 udah di puncak. Nah, aku itu kloter yang paling terakhir. Aku sampai puncak itu jam 1-an sih, jam 1 atau jam 12 gitu siang baru sampai puncak, dan ditungguin sih sama ketua tripnya, ditungguin karena aku yang paling terakhir. Karena udah capek banget di situ, aku mau sempet nyerah, nggak mau summit. Apalagi pas udah kena letter E-nya itu kan, mau coba udahlah nyerah aja gitu ya. Ditambah pas aku udah mau sampai puncak itu kayak ada yang ngebisikin bahwa puncak Rinjani yang sebenarnya itu bukan di situ. Bisikan suara cewek, puncaknya itu katanya tak kasat mata. Di situ kok pas aku lihat ke sebelah nggak ada orang, karena pas lagi muncak kita tuh udah mencar. Aku kan awalannya bareng terus sama Mbak Esti, cuman Mbak Esti kan langkahnya udah lebih cepat dari aku karena aku udah mulai capek kan, jadi dia duluan, aku sisa sendirian sambil summit. Pas aku lihat nggak ada cewek di dekatku, dan itu bisikan tuh kayak kedengeran dari deket banget, suara bisikan cewek itu. Tapi yang kayak aku bilang tadi, aku selalu mikir buat positif dan nanti aja cerita mistisnya pas udah di bawah aja kan. Nah, alhamdulillah walaupun aku dengar bisikan itu nggak terjadi hal-hal aneh sampai aku di puncak. Nah, sampai akhirnya turun kembali ke pos Pelawangan. Aku sampai di pos Pelawangan lagi tuh sekitar jam 3:30-4 gitu. Nah, karena kita ngejar waktu buat, karena tanggal 1 kan mau tutup kan Gunung Rinjani. Ngejar waktu jangan sampai tanggal 1 masih di sana. Jam 4 sorenya kita langsung trekking lagi menuju Segara Anak. Karena camp kedua kita jadwalnya emang di Segara Anak. Di situ aku capek parah karena baru sampai pos Pelawangan itu jam 3, tapi jam 4 udah harus trekking lagi kan. Mau nggak mau kan. Karena udah lelah, udah ngerasa nggak bisa naik cepet-cepet, maksudnya trekking cepet lagi, aku gabunglah sama mereka-mereka yang naiknya lambat. Nah, jadilah di perjalanan menuju Segara Anak ini, aku bareng sama Bang Joy yang tadi kesurupan, aku, Ulfi, Bang Elul, sama Bang Doni 5-an. Nah, kita ini ada yang di paling belakang, golongan-golongan pendaki lambat di situ, karena Bang Joy juga nge-backup Ulfi kan. Nah, pas kita mau trekking ke Segara Anak, Bang Joy lah baru nanya ke aku. Dia baru gini, tadi diceritain sama anak-anak katanya gue kesurupan semalam, terus main buka tenda kalian aja gitu kan.
gue minta maaf ya, gue bener-bener nggak sadar itu. Iya iyalah nggak sadar, orang kesurupan kan. Akhirnya aku coba buat maklumin, Ulfi juga buat maklumin apa yang dia alamin. Sampai akhirnya ya udah kita lanjut berbarengan biasa aja tuh. Nah, karena yang tadi aku bilang tadi, karena aku naiknya lambat, otomatis aku kemalaman di jalur, ya kan. Yang lain udah sampai di Segara Anak sebelum maghrib, aku sampai maghrib, sampai jam 7 lebih malah aku masih trekking. Yang bikin aneh adalah pas udah malam, itu kan kayak kelihatan kan camp-camp di Segara Anak itu udah mulai deket nih. Tapi pas kita mencoba buat maju lagi, kok kayak jauh, kayak nggak kelihatan. Kata Bang Ilul, perasaan tadi udah deket kok, tiba-tiba kayak jauh lagi ya gitu kan. Nah, yang bikin aku kaget adalah pas mau maghrib, itu kan kalau mau ke Segara Anak kan ngelewatin jalur bebatuan yang sebelah kirinya tebing tinggi, sebelah kanannya jurang dalam kan. Nah, di situ tuh kayak ada yang manggil, woi gitu, tapi suara anak-anak dari jurang itu. Kaget kan, aku sama Bang Joy kaget tuh, suara apa itu? Yang lain kan pada nengok kan, gak ada pendaki anak kecil kan, denger gak kayak ada yang manggil? Ada sih, kedengeran, tapi kita udah mulai sadar tuh kalau itu adalah sebuah gangguan, karena nggak masuk di akal lah ya. Sekalipun kita mau mikir secara logika pun itu udah bener-bener gangguan. Di bawah sana nggak ada orang, tapi ada yang manggil, woi gitu kan, suara anak kecil. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba Bang Elul dari handphonenya nyalahin selawatan. Dia nyalain selawatan, tapi dia nggak bilang melihat sesuatu atau apa. Dia cuma bilang gini, aduh udah nggak enak nih hawanya gitu kan. Dia nyalain sholawatan, di fullin volumenya sama dia. Di situ kita mulai sadar pasti dia ngeliat sesuatu nih. Nah, dia pas di bawah cerita tuh, kenapa dia tiba-tiba nyalain sholawatan. Katanya tuh di sebelah kiri kan ada pohonnya, dia kayak ngeliat ada sosok hitam gede kayak gini dari balik pohon itu, kayak gini tapi gede 1 meter lebih, tapi dia nggak bilang ke kita. Nah, pas udah sadar, dia nyalahin sholawatan itu biar kenceng, tapi posisinya udah matahari tenggelam. Kita trekking lah malam-malam saat itu, dan suasana emang bikin kita merinding. Apalagi pas saat kita trekking, tiba-tiba nih dari sebelah kiri kayak ada sesuatu yang besar, plok, jatuh. Di situ kita kayak langsung lari, tapi lari sambil kayak udah sambil liatin jalur kan, lari, suara apaan itu anjir, kata sebelah, kuntilanak jatuh gitu kan. Itu kayak putih-putih tiba-tiba gebuk kayak angin itu jatuh plok gitu kan. Nah, nggak lama kedengeran kayak ada suara kayak suara cewek ngerintih kan. Cewek ngerintih di situ, kita langsung lari. Nah, pas udah jauh dari lokasi kita dengar suara benda itu jatuh, kita langsung ngos-ngosan, kita langsung istirahat di situ. Bang Elul ada cerita kalau gue baru inget kalau di jalur yang kita lewatin tadi tuh dulu pernah ada pas kejadian gempa Lombok, ada pendaki yang ketimpa reruntuhan kan, yang kepalanya pecah. Saya kepalanya pecah di situ. Jangan-jangan sosok yang dia lihat itu yang pas katanya ada yang gini, itu kayak emang kayak semacam sosok manusia menyerupai, ya mungkin kayak semacam pendaki atau apa ya, karena dari outfitnya atau apa. Nah, kita Bang Edward berkesimpulan mungkin itu. Nah, karena suasananya malam dan itu nggak mendukung kita buat cerita mistis yang ada nanti kita makin ketakutan, akhirnya udah nggak usah cerita. Dari situ kita lihat itu camp udah mau kelihatan, udah kita fokus buat jalan aja gitu kan. Ya udah, setelah itu udah fokus menenangkan diri, fokus. Nah, harusnya nih beberapa langkah gitu harusnya udah nyampe, tapi nggak tahu kenapa kata anak-anak nangis, sedangkan aku tuh ngerasa di situ nggak nangis. Katanya aku tiba-tiba jatuh ke duduk sambil nangis. Bang Doni kan ada di belakang aku ya. Nah, kata si Bang Elos aku nangis. Abis itu ditanya kenapa, katanya aku kecapean. Tapi aku nggak nangis, nggak ingat apa yang terjadi. Tapi kalau masalah duduk ingat, tapi aku nggak nangis. Nah, dari situ mungkin karena mikirnya kecapean atau apa, carrier aku langsung di backup sama Bang Elul. Nah, mereka mungkin kesimpulannya karena mungkin aku ngelihat sesuatu atau apa, atau aku kesurupan. Ya entah ngapa ya, aku juga nggak sadar kalau aku nangis. Mereka bilang nangis, ya aku heran juga nggak nangis. Kalau
pas duduk kecapean itu sadar emang. Masih sadar. Sadar, tapi kata mereka aku nangis. Aku padahal enggak. Makanya aku dalam hati mikir, ya jangan-jangan dia ngeliat aku nangis mungkin sosok yang berbeda atau apa kan gitu. Cuman kayak yang aku bilang tadi, aku nggak bakal narik-narik buat ngomongin hal mistis saat masih di gunung itu. Nah, sampai akhirnya nyampe juga tuh di camp Segaranak. Karena udah mulai lumayan takut gara-gara kejadian pas jalur tadi. Sampai camp aku langsung tidur aja. Di situ kan Putri sama Besti kan udah sampai duluan kan. Aku langsung tidur, ditawarin makan gak mau karena aku niatnya di situ udah mau nyerah. Maksudnya udahlah kalau besoknya kan jadwal ke Torean kan. Iya. Jalur Torean kan katanya ekstrim parah kan. Parah. Mau mikir udahlah mau ngecamp aja di sini, udah capek udah nggak kuat gitu kan, udah digangguin mana lagi head juga kan. Nah pas lagi di dalam camp itu aku kayak ada dengar mereka ada cerita katanya, si Fitri lagi head ya gitu ya. Emang kenapa? Katanya salah satu peserta ada yang lihat ada sosok yang ngikutin aku di belakang. Ada sosok gaib yang ngikutin aku, tapi si orang ini nggak cerita pas saat di situ karena takut parno juga kan kata akunya. Mending itu deh bilangin si Fitri kalau lagi head hati-hati, soalnya dia tuh diikutin dari tadi. Dia mungkin kayak semacam indigo atau apa ya, karena dia bisa ngeliat kan. Nah besok paginya tuh aku dibilangin lagi head ya, tolong dijaga lebih lagi ya, karena aku emang sadar bau head aku sendiri aja aku bisa nyium. Mungkin emang dari situ tuh kayak narik makhluk-makhluk ini kayak mendekat gitu karena aromanya ini. Nah dari situ aku mencoba buat lebih bersih lagi, maksudnya biar nggak sampai kecium atau gimana. Ya itu juga temen-temenan sih, sampai kecium itu orang banyak banget kan. Aku mencoba buat lebih rapih lagi. Ya udah, setelah itu kan udah pagi kan besokannya. Jadwal ini turun lewat jalur Torean, tapi nanti kita ada ngecamp lagi. Ada ngecamp lagi di, aku lupa namanya apa, tapi kayak di pertengahannya gitulah, di pertengahan jalur Torean sebelum akhirnya kita bener-bener turun sampai base camp. Aku lupa nama tempatnya apa, tapi lahannya cukup luas buat bikin camp. Nah, pas di persimpangan, kan kita di jalur Torean ya, pas di persimpangan, kalau nggak salah namanya Sangean sama Torean. Kalau ke Torean kan kita pilih yang kiri tuh, Sangean yang kanan. Nah, di situ aku ingatnya lagi trekking bareng itu, aku, Bang Joy, Bang Elul, Bang Cahyadin, sama satu lagi aku lupa siapa. Nah, pas lagi di situ, pas lagi diri bertiga, tiba-tiba dari atas, plak, ada yang nimpa palanya si Bang Joy di situ kan. Terus dia kayak bingung, ya Allah, gua kenapa lagi sih gitu, kenapa gua sial mulu, kan dia kan udah kesurupan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang nimpa, kan karena bunyinya kenceng, kita takutnya dia ketiban batu atau apa kan gitu kan. Nah pas dicek sama Bang Ilul, kok kayak cairan ijo-ijo gitu kan, kata dia gitu kan. Terus kata si Bang Joy pas ngalir ke ininya, kita takutnya darah tadinya, kita takut darah, kok pahit, tapi pas dicek sama Bang Ilul ternyata dia ketimpa tai monyet. Kita di situ sempat kaget juga ya. Karena kita kan dari kasihan, maksudnya kirain kenapa, tau-taunya ketimpa tai monyet kan. Di situ kita langsung ngejauhin Bang Joy karena dia tiba-tiba bau kan badannya. Tiba-tiba bau, dia kayak langsung, kok gue ditinggalin sih, udah cari sumber air, dia bau tai monyet kan gitu kan. Tapi nggak lama setelah itu, pas kita ngelihat ke atas, emang ada monyetnya, ada. Bahkan pas habis si Bang Joy kayak langsung ketawa gitu kan. Tapi pas kita lihat lagi ke atas, emang si Torean parah banget emang. Udah parah jalur, parah suasana mistisnya juga. Kita lihat di atas kayak ada kain putih, plok gitu ya, kayak terbang-terbangan gitu. Itu apa? Tapi samar-samar. Itu siang-siang ya, samar-samar, tapi nggak lama kemudian ngetawain si Bang Joy, ikut ngetawain. Tapi kita tahu itu bukan orang, ketawain dari atas, ngetawain si Bang Joy. Ya otomatis kita makin lari dong, makin lari. Si Bang Joy pun jadi ikut lari kan, karena dia bau, kita nggak mau deket-deket kan, kita coba tinggalin. Nah nggak lama akhirnya pas kita nemu, udah agak jauh lagi, udah buat nenangin diri, sampai akhirnya ketemu juga tuh kan sumber air buat dia bebersih. Di
Di situ kita mulai tenang-tenang lagi. Tadi apa ya yang ngetawain kita? Ya siapa lagi kalau bukan ngetawain Bang Joy. Mungkin emang penghuni makhluk situ atau gimana kan ya. Tapi yang jelas itu bukan orang ya, karena kita ngeliat dia sekelebatan di atas-atas, dan mana ada si cewek naik ke Atas. pohon-pohon itu kan. Di situ kita mencoba buat merenung. Wah Bang Joy, lu kenapa nih tiba-tiba gini? Semalam lu kesurupan suara cewek gitu kan. Terus ketimpa temonya diketawain juga gitu kan. Ya gue nggak tahu kenapa, cuman kalau keterangan dari Bang Ilul, lu sih sombong, soalnya kan pas sebelum najak dia bilang kan, gue nggak mau bawa apa-apa ke Rinjani, gue pengen menantang alam katanya gitu kan. Makanya kan sebenarnya dia pas kesurupan tuh nggak pakai baju itu, emang sengaja, bukan karena kedinginan atau apa, karena pengen mencoba gimana nih kalau naik Rinjani tapi nggak bawa apa-apa. Kan dia kan nge-backup Ulfi kan, jadi semua peralatan mendaki dia tuh emang punya Ulfi semua, kok dia sendiri cuma bawa badan aja sebenarnya si Bang Joy ini. Nah, setelah mencoba merenung, ya udah, sekarang kita baca doa aja biar nggak gimana-gimana. Kita lanjut lagi lah. Kita lanjut lagi sampai ngelewatin kayak vegetasi lebat gitu ya, setelah ngelewatin yang bebatuan tajam gitu. Ngelewatin yang hutan-hutannya, ngelewatin hutan-hutan. Tiba-tiba si Bang Joy lagi nih, yang sial lagi nih. Dia jatuh ke gelincir yang pas ada jalur batu-batuan tajam juga tuh, yang sisi kirinya itu hutan-hutan ya, hutan-hutan. Dia jatuh ke gelincir situ. Kita kaget dong. Joy, lu kenapa? Dilihat pas dia untungnya sepatunya tebel ya. Udah sobek, agak sobek sepatunya. Agak sobek itu kalau dia nggak pakai sepatu, bisa jadi tuh kakinya yang terluka saat itu. Bisa sobek juga. Nah, ditanya, kenapa? Ada yang jorokin gue ya? Kata si Bang Joy gitu kan. Gak ada. Nah, dari situ gue ngeliat, emang ada yang jorokin dia, tapi bukan kita-kita. Gue lihat di belakang seat, kan Bang Joy di depanku kan. Di depanku ada bayangan hitam seret ngelewatin dia dengan cepat melesat masuk ke hutan-hutan itu, bayangan hitam tapi melesatnya cepat kayak flash gitu kan. Cepet. Di situ gue langsung ngiyain, iya Bang Joy, gue lihat ada yang dorong lu bayangan hitam terus masuk ke hutan sana. Serius Fit? Iya serius, gue lihat gitu kan. Kaki lu gimana? Ya kaki dia kegelincir, nggak bisa langsung dipakai jalan. Nah karena dia nge-backup Ulfi, jadilah dia nyerahin Ulfi ke anggota trip yang lain. Kan ada tuh di belakang tuh. Dia nungguin, akhirnya Ulfi dititipin sama Mas Pandu. Dititipin Ulfi duluan di situ, jadi tersisalah aku, Bang Joy, Bang Elul sama yang 2 lagi. Di situ kita istirahat sebentar, nenangin kakinya Bang Joy. Tapi mau nggak mau kan kita harus tetap trekking juga kan. Kita tanya, Joy gimana? Duh kenapa ya gue sial mulu, kata si Bang Joy gitu kan. Yaudah nggak usah dipikirin. Gimana nih? Yaudah kita turun lambat aja ya, kata si Bang Joy gitu kan. Kaki lu udah mendingan kan? Ya udah, nggak apa-apa lanjut aja. Jadilah dia terpincang-pincang kan saat itu. Di situ gue masih kepikiran, kok itu sosok apa yang hitam tiba-tiba ngedorong dia melesat kayak gitu kan. Nah, jadilah pas sampai ke campman yang kita mau camp ini agak lama kan. Nah, alhamdulillah sih pas camp nggak ada kejadian apa-apa. Setelah itu juga sampai base camp juga nggak ada kejadian apa-apa. Cuman setelah berbagi cerita sama pendaki lain di base camp, banyak yang ternyata ngalamin hal mistis juga selain aku kan. Yang satunya pada sibuk komen aku, si Fitri lagi head kali ya, kan dia sempat diikutin gini gitu ya. Terus ada pendaki satu lagi yang bilang katanya pas di Segara Anak, dia kan ada pergi ke pemandian air panasnya kan. Nah, dia pas berendam di sana kayak ada sesuatu yang narik kaki dia ke bawah. Dan aku ingat banget pernah baca di situ tuh emang pernah ada yang tenggelam. Nah pas si pendaki itu sadar kayak ada yang ngedorong dia ke bawah, dia langsung inget buat baca-bacaan, langsung baca bismillah apa, akhirnya dilepas juga tuh. Dia tuh kayak kesedot ke dalam sampai akhirnya dia mencoba buat inget, langsung nggak mandi di situ lagi karena kebetulan dia ke situnya sendiri. Dan yang satu lagi malah cerita soal mitos luasnya Segara Anak. Iya, sampai mereka nih yang udah tahu mitosnya. Ini kan mitos yang sudah beredar di warga Lombok kayak yang bilang, tanya gini, coba gue mau tanya sama kalian pas ngelihat Segara Anak itu kelihatan luas atau sempit gitu kan? Luas sih, emang kenapa? Banyak yang tanya gitu kan. Bagus, kalau misalkan kalian ngelihat Segara Anak itu luas, berarti umur kalian masih panjang.
Tapi kalau misalkan kalian lihat kalau segara enak itu kelihatan sempit, itu tandanya umur lo gak lama lagi gitu. Tapi ini semua kembali ke percayaan masing-masing. Itu kan mitos yang beredar. Ada yang tahu, ada yang enggak kan. Tapi kebanyakan pendaki udah tahu sih soal mitos ini. Tapi kalau aku sendiri jujur baru tahu. Oh iya kayak gitu, iya. Nah jadi teman aku ditanya tuh, yang katanya kakinya ada yang narik di pemandian itu. Gimana? Ngeliat segara anak luas atau enggak gitu? Luas sih. Oh berarti umur lu masih panjang, udah tenang lu, makanya nggak jadi mati kan di situ. Dibecandain sama dia kayak gitu. Nah, tapi semenjak turun dari inilah, sebenarnya aku tuh kayak emang ngerasa masih ada yang ngikutin. Walaupun emang kalau setiap sampai camp, oke tenang. Kalau kayak udah siang udah tenang. Makanya aku mikirnya mungkin kayak sebanyak perjalanan, kenapa banyak gangguan mistis itu mungkin karena aku masih diikutin, karena aku dari lagi head juga kan. Karena mungkin baunya atau gimana menarik, sampai akhirnya pas sempat tidur di base camp sempat ada ngelihat sesuatu juga di sampingku. Kita udah mulai tidur lagi kan di base camp kan, kayak ada cewek tapi anak kecil diri di pojokan ruangan, matanya pupil kecil gitu kan, wajahnya emang samar-samar, aku nggak bisa lihat jelas gimana, tapi yang jelas dia natap tajam ke aku. Di situ aku kayak ketakutan dong. Langsung lah aku pergi ke kamar mandi, mencoba kamar mandi buat bersih lagi. Itu bener-bener pembalut aku bungkus dalam-dalam sampai udah beneran gak kecium lagi. Masuk lagi ke kamar pas udah selesai bersih, aku pakai vakum, terus sempetin buat baca-bacaan juga. Nah pas akhirnya bisa tidur tenang juga, itu sosok yang aku lihat di sudut ruangan itu akhirnya udah gak kelihatan lagi. Sampai akhirnya pelajaran aku ambil dari pendakian ini adalah, mungkin untuk mereka yang agak sombong menantang alam atau apa, tolong jangan gegabah. Sama yang lagi head mungkin lebih di mawas diri lagi gitu ya, karena emang tuh bener-bener berpengaruh banget sih, namanya kita ke tempat kayak gitu kan. Nah ketika ikut open trip itu cuaca di sana gimana Kak? Cerah sih, cuman cerah. pas yang rute mau ke Segara Anak ini mah agak gerimis. Agak gerimis. Pas mau ke Toren juga agak gerimis. Cuman gerimisnya itu nggak lama. Makanya kita buka pakai jas hujan terus. Dan di sana itu pas kan Desember nih ya. Antusias pendaki itu gimana tuh? Kan biasanya banyak pendaki itu di tahun-tahun yang bulan-bulan yang libur seperti itu. Antusias di sana waktu itu gimana? Oh, rame banget. Rame banget ya. Rame, aku sempat ketemu juga sama sama open trip yang kemarin abal-abal itu loh, yang kena tipu. Oh, yang lagi viral iya, sempat ketemu sama rombongan mereka pas di Sembalun itu tuh, yang di pos 2. Aku udah tanya, dari mana? Oh, dari trip ini nih. Oh, mau naik bareng nggak? Oh, nggak usah, nggak apa-apa, duluan aja. Sempat ketemu juga dengan mereka, rame kan, mereka ini rame. Pas di puncak juga rame. Dan saat itu kebanyakan dipenuhi sama pendaki lokal dibandingkan pendaki bule. Kan katanya kan banyak kan suka pendaki bule kan. Cuman kemarin banyak kan yang lokalnya sih. Emang karena akhir tahun ya, antusiasnya banyak sih. Nah ini pas kakak ganti pembalutnya, yang pas di pohon besar itu, ada sedikit rasa nggak enak nggak sih, kayak misalkan ngerasain sosok atau suara-suara apa gitu? Sempet. Makanya di situ aku agak ragu juga, tapi ya nggak mungkin lah aku ganti di ruang terbuka kan, karena hanya sudut itu yang bisa aku pakai buat ganti. Nah, apalagi itu kan hutan-hutan kan, dan gitu berkabut juga kan, suasananya berkabut karena emang agak-agak mendung gitu kan. Kalau suara-suara nggak denger, tapi kalau dari hawa pas semenjak aku ganti itu udah beda, kayak ada kayak dingin yang menusuk sebelah sini. Menusuk, tapi dibilang angin juga bukan. Makanya dari situ aku udah kayak, makanya kan aku bilang kayak tadi itu pembalut aku langsung masukin ke dalam karena aku sempat mikir ke sana, takut ada yang nyium atau nanti ngikutin gitu. Ternyata emang bener diikutin, kata yang ngeliat. Nah Bang Joy ini nih Kak, kan Bang Joy jatuh tuh, karena kan emang setahu kita nih ya, karena pernah ngerasain sana, kan lumayan terjal tuh. Iya. Itu maksudnya apa cuma luka bekas di kakinya itu, apa sampai besut-besut semua nih? Karena kan treknya lu pas dia tergelincir itu kan. Iya, emang lumayan gitu banget. Kan? Apalagi dia pakai celana pendek ya. Iya, makanya apa dia ada luka-luka lain? Soalnya kan bahaya kalau dilihat dari treknya ya, pas jatuh itu terjal terus batu-batuan. Iya, benar banget. Sih? Oh iya. Iya. Maksudnya, jadi kalau aku lihat saat itu ya, kaki kan sepatunya sobek nih. Iya. Sobek lumayan dalam, tapi
Kalau untuk berdarah enggak, Iya. tapi aku lihat pergelangannya kayak langsung bengkak gitu. Oke. Enggak ada goresannya di sepatunya itu. Tapi kalau untuk pergelangan ya bengkak lumayan gede. Memar lah ya. Makanya dia pas sudah lanjut perjalanan pincang-pincang gitu. Iya. Karena serem banget sih kan posisi ini tuh Iya. terjal banget. Ya, yang bikin aku kaget tuh kayak kok dia ada yang jorokin gitu. Aku aja pas mau nanjak ke pos pelawangan itu kan Iya. ada yang narik kan kakiku. Iya. Nah bisa, maksudnya menyikapi dari teror awal naik sampai turun nih kak. Itu bisa, maksudnya kakak menyikapinya itu sosok apa sih? Kalau menurut kakak nih, sosok apa tuh yang neror dari pertama naik sampai turun? Sampai yang ditongolin di base camp ini ya? Kalau menurut aku sih, nih sosok yang sering muncul ini kebanyakan cewek. Cewek. Entah itu kunti atau apa, tapi yang jelas ini sosok cewek. Dari yang mulai bisikin aku pun itu suara cewek. Entah ada apa dengan sosok cewek ini, cuman yang pasti yang Bang Joy tadi aja kerosokannya cewek kan. Iya. Mungkin semacam penghuni Gunung Rinjani mungkin ya, salah satu. Apalagi kan rumornya tempat bersemayamnya Dewi Anjani. Iya. Entah itu bagian dari mereka atau apa, nggak tahu lah. Tapi banyak cewek, selalu cewek. Tapi sempat sharing gak nih sama, kan biasanya di desa itu kan pasti ada kayak sepuh atau apa. Pernah, maksudnya sharing gak pas turun, pas sampai di bawah ini sharing gak? Oh, kebetulan gak ketemu sama sesepuh, cuman ketemu sama pendaki lokal. Oh, bukan pendaki lokal, maksudnya guide lokalnya di situ. Dan kalau dia sempat membenarkan kayak soal mitos yang luasnya segara anak tadi, sama ya hati-hati kalau lagi di pemandian air panas. Emang kadang-kadang suka ada yang iseng juga gitu. Pokoknya harus selalu inget. Oke. Ada sedikit pesan gak kak buat teman-teman nih? Pesan aku lebih hati-hati aja kalau mendaki, dan persiapan fisik juga itu penting banget ya, karena ketika saat kita kecapean kan pasti halusinasi atau apa itu kayak lebih ini kan, apalagi buat cewek-cewek yang lagi haid itu tolong lebih dijaga lagi gitu. Jaga kebersihannya. Iya betul. Oke, thank you banget nih Kak Fitri udah Iya, mau berbagi sama-sama. cerita. Terus seru banget ceritanya. Thank you. Sekali lagi tuh. Jangan lupa nih ntar ketinggalan open PO bukunya Kak Fitri. Serem ceritanya. Iya kan? Ya, thank you Kak. Oke. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Bahwasanya pendakian itu bukan cuma untuk main kuat-kuatan, apalagi menantang alam tuh kayak temennya Kak Fitri si Bang Joy ini. Nggak boleh sombong, alam nggak boleh dilawan. Oke, sebelum gue pamit undur diri, gue mau mengingatkan nih teman-teman. Jika teman-teman mempunyai cerita pengalaman pendakian yang horor atau di tempat-tempat misteri lainnya, pengen dibawain ceritanya atau ingin seperti Kak Fitri bercerita di sini, boleh banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, mungkin dari gue itu aja bersama Kak Fitri ya Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.